Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Nahdlatul Ulama NU dalam perayaan 1 abad NU menegaskan kembali penolakannya terhadap ide negara khilafah. Rekomendasi itu dibacakan oleh salah seorang anggota Mustasyar PBNU, Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus bersama Mbak Yeni Wahid. Salah satu alasan dari penolakan NU terhadap khilafah karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam yang tujuannya menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan, karena dalam praktek-prakteknya pelaksanaan negara khilafah telah menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Salah satu contoh yang nyata yang diberikan oleh NU adalah berdirinya ISIS yang awalnya berdiri untuk menguasai negara Irak dan Suriah, kemudian berkembang menjadi keinginan menguasai seluruh dunia dengan klaim sebagai Daulah Islamiyah atau Islamic State. Menurut hemat saya, ide dari negara khilafah tidak ada bedanya dengan konsep kolonialisme. Negara khilafah adalah imperialisme dalam bentuk yang lain. Ide negara khilafah adalah penjelmaan dari penjajahan. Kalau kita melihat imperialisme pada abad pertengahan, kemudian pada awal-awal abad modern, yang dilancarkan oleh negara-negara di Eropa yang mengatasnamakan ideologi agama atau untuk merebut sumber kekayaan, sumber alam dan perdagangan, maka ide khilafah merupakan imperialisme atas nama agama. Bagaimana kita tidak mau menyebut khilafah sebagai penjajahan, sebagai imperialisme, karena dalam pelaksanaannya memang ingin merebut dan menguasai suatu wilayah tertentu atas nama agama. Karena itu ide khilafah yang kalau kita baca dalam doktrin kelompok Hizbut Tahrir menolak konsep negara bangsa atau nation state. Tidak ada pemisahan misalnya teritori antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Timur Leste, dengan Papua Nugini, dengan Singapura, dengan Brunei. Maka kalau ada orang Indonesia yang ingin menerapkan negara khilafah, dia bisa mencaplok semua kawasan-kawasan atas nama agama. Ini bahayanya. Ini sama saja mengobarkan peperangan, penaklukan, dan penyerangan terhadap wilayah-wilayah negara yang lain. Karena itu, NU secara sadar melihat sisi negatif, sisi kehancuran dari ide negara khilafah. Contoh yang nyata adalah ISIS, kemudian sekarang yang ada adalah Afghanistan misalnya. Kalau dia mencoba-coba mentransformasikan negara Islam Afghanistan menjadi negara Islam yang ingin menguasai seluruh dunia, maka peperangan dan kehancuran akan terjadi. Dan ketika pelaksanaan ide khilafah yang berlanjut pada peperangan dan kehancuran itu dilaksanakan, maka kehancuran itu akan berdampak kepada kehancuran
suatu masyarakat, suatu tatanan keluarga, pada rumah-rumah ibadah, pada produk-produk pelayanan masyarakat dan peradaban. Karena itulah buat apa untuk mendukung, melaksanakan ide negara khilafah, tapi pelaksanaannya malah membawa kehancuran dan peperangan. Karena itu NU mencoba untuk mengkritik ke dalam, mengkritik ide-ide dari fikih klasik yang melihat bahwa memang ada sejarah dari negara khilafah dalam fikih-fikih yang lama, bagian dari realitas praktek dari politik orang-orang Islam. Tapi sekali lagi, praktek sejarah bisa dikritik. Praktek sejarah bisa dibantah. Karena sejarah pelaksanaan merupakan upaya dari umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai agung dari ajaran agama. Kita harus membedakan mana yang disebut dengan praktek sejarah, mana yang disebut dengan sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan lain sebagainya, tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah. Tapi pelaksanaannya yang salah satu bentuknya adalah sejarah atau ide atau realisasi dalam negara khilafah yang tidak mengakui batasan-batasan wilayah-wilayah tertentu, tapi pengatasnamaan sebuah agama untuk menguasai sebuah wilayah akan membawa ancaman dan kehancuran di masa depan. Dan kalau kita melihat bahwa sebuah kekuasaan yang sebenarnya bertumpu dalam dinasti, dalam keluarga, dalam pewarisan keluargaan, tapi di atas namakan khilafah, telah menyebabkan peperangan dan konflik yang tidak pernah berhenti. Misalnya apa yang disebut dengan khilafah Umayyah, sebenarnya bukan dalam arti khilafah yang benar-benar dimaui oleh ajaran agama Islam. Karena lebih tepat disebut dengan dinasti Umawi, karena yang berkuasa adalah keluarga keturunan dari Umayyah. Yang kemudian diganti dengan dinasti Abbasiyah, yang melewati peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah, sampai pendiri dari dinasti Abbasiyah disebut salah satunya dengan As-Saffah alias si tukang jagal alias si tukang penumpah darah, karena dia mendirikan dinasti Abbasiyah setelah menumpahkan, setelah membunuhi keluarga dinasti Umayyah. Ini adalah sejarah yang bisa dibaca dalam praktek-praktek politik umat Islam yang tidak bisa kita tutupi. Kemudian misalnya kelahiran juga dari dinasti Utsmaniyah di Turki, yang sering disebut sebagai khilafah Islamiyah, tidak lebih sebagai perebutan kekuasaan yang penuh dengan berdarah-darah, perang saudara antara bapak dengan anak, antara kakak dengan adik, antara keluarga saling kudeta, saling bunuh, hanya untuk merebutkan suatu kekuasaan. Dan itu semua di atas namakan agama Islam, di atas namakan khilafah. Apakah praktek-praktek sejarah seperti itu yang mau kita tiru? Di sini Nahdlatul Ulama mencoba untuk mengkritik kembali sejarah politik umat Islam yang telah terjadi. Apalagi yang bisa kita saksikan secara nyata melalui pemberitaan di televisi atau kita baca di media-media online, fenomena munculnya ISIS, sebuah konsep yang juga ingin mendirikan negara khilafah, daulah Islamiyah atau negara Islam yang tidak mengakui sebuah teritori tapi ingin menyerang, ingin merebut semua wilayah yang dimulai dari Irak dan Suriah, ternyata membawa kekacauan, membawa konflik, membawa peperangan yang tidak hanya menyasar orang-orang di luar Islam, tapi juga orang-orang di dalam Islam. Disitulah kita melihat bahwa ide
dari negara khilafah, dari ide negara Islam hanya membawa kehancuran di dalam umat Islam itu sendiri, yang juga membawa kehancuran dan perlawanan terhadap orang-orang di luar Islam. Karena itu Nahdlatul Ulama ingin mengajak, membentuk sebuah tatanan politik yang bisa mengayomi semuanya. Salah satu misi dari Islam, dari pengutusan Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan, adalah mengasihi, bukan menaklukkan, bukan menguasai, bukan menjajah, bukan melakukan kolonialisme terhadap wilayah-wilayah yang lain, bukan untuk menegakkan kekuasaan, tapi untuk mengasihi sebagai rahmatan, mengayomi. Yang NU sebutkan sebagai persaudaraan antar umat manusia, persaudaraan antar anak-anak Adam, al-ukhuwah, al-basyariyah. Dari situ NU sudah menegaskan penolakannya terhadap ide khilafah yang memang bisa terus menjadi hantu di kalangan beberapa gelintir orang Islam yang ingin mewujudkan negara khilafah, tapi pada kenyataannya membawa kehancuran umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.